Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nurjana Indah Official. Kali ini saya akan membuat quote. Jadi kita terlebih dahulu akan membahas mengenai desain dan pola yang akan kita buat. Pola quote ini dibuat dari kain yang sangat murah sekali, sangat minim ya. Jadi untuk denim ini kainnya terbuat dari denim dan brokat. Nah, biasanya brokat ini dipakai untuk model-model seperti kebaya, kemudian baju pesta, dan lain sebagainya. Tapi ini kita modifikasi antara denim atau jeans dengan brokat. Ya, untuk bagian awal atau bagian pertama, saya akan membahas mengenai desain dan pola yang akan kita buat. Ya, untuk terlebih dahulu, coat itu apa? Coat atau mantel adalah baju panjang yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan untuk melindungi tubuh agar tetap hangat, dan sekaligus bagian dari gaya busana dipakai sebagai pakaian luar, biasanya berlengan panjang dan memiliki bukaan di depan yang bisa ditutup dengan kancing atau resleting, kemudian sabuk atau kombinasinya, memiliki kerah dan epaulet. Kemudian coat ini lebih panjang dari jaket, biasanya hingga di atas lutut, sedangkan overcoat hingga sampai di bawah lutut. Nah, ini contohnya yang nanti akan kita buat. Ini hasilnya dari pembuatan yang tadi saya sampaikan di awal kayak gitu ya. Ini coat-nya seperti ini modelnya. Kemudian ini adalah contoh-contoh coat seperti ini contohnya. Jadi dari bagian pinggang ke bawah itu panjang ya, melebihi lutut, ini bisa disebut dengan overcoat. Kemudian tahapan pembuatan coat yang pertama adalah kita membuat desain, kemudian pola. Yang ketiga adalah spreading. Spreading itu adalah menggelar kain, kemudian cutting, menggunting, sewing, menjahit, dan finishing. Ya, berikut ini adalah membuat desain terlebih dahulu. Ini adalah prosesnya. Kemudian ini adalah hasil dari desain yang akan kita buat. Seperti ini ya desainnya. Kemudian selanjutnya adalah membuat pola. Langkah awal membuat pola yang pertama adalah kita akan membuat pola badan terlebih dahulu. Pola badan terlebih dahulu, ini ada pola dasar yang saya pergunakan, ini menggunakan pola Soen ya, jadi ada pola acuannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada pola dasar seperti ini, teman-teman bisa membuat pola badan terlebih dahulu. Ini dijiplak ya, jiplak seperti ini. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menetapkan lingkar badan, lingkar pinggang, kemudian panjang yang kita inginkan, panjang coat yang kita inginkan, kita ukur dari pinggang terlebih dahulu, kita tentukan. Nah, kita ukur dari sisi, panjang sisi sekitar 20 ya, 20 cm-an. Kita tentukan sampai batas lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya itu dibagi 4, kemudian ditambah 3 untuk kupnak, dan ditambah 1 untuk kelonggaran, kemudian tambah 1 lagi untuk kelonggaran untuk bagian depan. Sedangkan untuk bagian belakang, 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnak, ditambah 1 untuk kelonggaran. Jadi antara depan dan belakang itu lebih besar bagian depan, karena ini adalah coat untuk perempuan. Sedangkan dari lingkar pinggang ini kita tentukan ukurannya, panjangnya berapa, misalkan 35 cm. Nah, kita ukur dari pinggang ke bawah itu 35 cm. Seperti ini. Ini untuk membentuk kerongkongan ya. Ini jatuhnya di mana? Kerongkongannya, titiknya. Kemudian ini kita menentukan dari pinggang ke bawah tinggi panggulnya berapa. Nah, tinggi panggulnya misalkan antara 19-20. Kita tentukan titiknya dan kita tarik garis dari pinggang ke panggul. Untuk
lingkar panggul itu sama, rumusnya itu dibagi 4, kemudian untuk kelonggaran bisa ditambah 1 atau tambah 2, sesuai dengan keinginan atau selera masing-masing. Ya, ini adalah pembuatan polanya, seperti ini. Kemudian pada bagian bawah polanya kita naikkan sekitar 2 cm dari ujung, kemudian tarik garis ke atas. Ini fungsinya adalah ketika kita pakai akan menentukan titik kelurusan, akan seimbang gitu ya dipakai bila kita naikkan 2 cm. Kemudian ini menentukan garis princess. Garis princess itu ditentukan ketika sudah dibuat kupnatnya. Jadi titik kupnatnya berapa, kemudian ditarik garis princess. Garis princess ini kita potong atau kita bagi dari bahunya, dibagi 2, kemudian tarik garis ke kupnat. Tarik garis seperti ini. Enggak, Tarik garis seperti ini ya. Jadi kita tarik ke titik yang kupnatnya. Sampai garis pinggang panggul ke bawah. Ya, ini adalah contohnya. Pola badan depan. Kemudian kita lanjutkan ke pola bagian belakang. Kita jiplak pola bagian belakang terlebih dahulu. Buatan pola bagian belakang, Kemudian pada intinya sama dengan lingkar kita panggul, tentukan lingkar panggul ditambah kelonggaran. Ini kita buat 31 cm. Panjangnya itu sama dengan lingkar panggul 4. Hampir sama seperti ini pembuatannya yang tadi kita lihat. Pada bagian awal, nah seperti ini ya. Ini adalah pola bagian belakang. Kemudian kita menentukan titik kupnat. Seperti tadi sama, jadi kita tentukan juga garis princess. Garis princess ini diukur dari bahu, kemudian dibagi 2 dan ditarik garis lurus ke kupnat. Nah, ini adalah contoh pola bagian depan dan belakang. Jika disatukan seperti ini. Jadi antara pinggang, kemudian dari kerung lengan ini sama, akan tetapi yang membedakan adalah kita lihat pada tinggi ini lehernya ya, karena biasanya bagian belakang itu agak bungkuk ini, jadi lebih panjang bagian belakang. Kemudian kita lanjutkan ke pola kerak. Untuk pola kerak, cuannya adalah kita mengukur lingkar leher, kemudian mundur 1 cm ke bagian bahu. Kayak gini, terus kemudian setelah itu kita tarik garis bantu ya, tarik garis bantu. Ini adalah untuk mempermudah kelopak-kelopaknya. Kemudian kita lanjutkan yang tadi yang ditentukan mundur 1 cm itu kita tarik garis dengan garis siku-siku. Dengan panjangnya adalah mengukur lingkar leher bagian belakang. Karena bagian belakang ini kita akan tempel gitu ya untuk kerahnya ke bagian belakang dan bagian depan. Jadi harus seimbang. Harus sesuai. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ukur leher bagian belakang seperti ini.
Ini ukurannya untuk leher belakang 8 cm, jadi kita tarik garis 8 cm. Kemudian tarik garis siku-siku seperti ini, sekitar 10 cm ukurannya. Kemudian kita buat kelepak. Nah, ini adalah contoh yang belakang seperti ini ya, leher bagian belakang. Kemudian kita tarik garis lagi untuk pembuatan kelepaknya seperti ini. Oke, jadi Untuk lebar kelepaknya ini adalah sekitar 7 cm ya. Panjang kelepaknya jadi ini, kemudian ini adalah hasil jadi dari pola kerahnya seperti ini. Seperti kerah jas ya. Kemudian kita lanjutkan ke pola lengan. Pola lengan itu adalah kita mengukur panjang lengan. Misalkan untuk lengan dewasa sekitar 56-57 kita tarik garis lurus. Kemudian dari 57 itu kita turunkan 14 cm. Dari 14 cm kita tarik garis lurus. Kemudian setelah ditarik garis lurus adalah antara kiri dan kanan kita tentukan lingkar lubang lengan bagian depan dan bagian belakang. Nah, untuk lingkar lubang bagian depan, misalkan kita punya ukuran 24. Kemudian bagian belakang 22 atau 23. Nah, kita tentukan dari titik puncak, kemudian tarik garis ke yang 14 cm. 14 cm kan ada garis yang lurus, nah itu kita tentukan titiknya di sebelah mana. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kita membentuk segitiga seperti ini. Untuk yang segitiga, ini ukurannya dari mana? Ini adalah dari lingkar lubang lengan bagian muka dan bagian belakang. Seperti ini. Kemudian dibagi 3. Dari segitiga ini dibagi 3. Nah, dari sepertiganya kita akan bentuk seperti lengan. Jadi turunnya seperti ini contohnya. Kita akan bentuk seperti ini. Nah, yang bagian ini kurang lebih sekitar 1 ya. Ini nih ketinggian, nanti kita akan koreksi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi di sepertiganya kita turun sekitar 0,8, kemudian untuk bagian depan itu 1. Ini bagian belakang 0,5 sampai 0,8 boleh. Ya. Ini contoh polangannya, yang bagian bawah itu untuk ukuran kot yang saya buat itu sekitar 14 cm dan 14 cm. Jadi totalnya 28, kisaran 28 lingkar lubang lengannya. Untuk tingginya 57, kemudian dari tinggi puncak ke bawah ini 14. Kemudian untuk sisi-sisinya adalah menentukan dari lingkar lubang lengan. Ya, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Kita akan bersambung ke part 2 atau bagian 2, itu adalah teknik menjahit ya. Jadi tunggu lanjutan dari atau sambungan dari YouTube ini, maksudnya tuh dari video ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ditunggu untuk teknik dan cara menjahitnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.